Pendidikan dan Edukasi, tempat kita membahas isu-isu terkini mengenai dunia pendidikan. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sudarianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kompetensi akademik. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana dan sejauh mana Peraturan Permendikbudrismen Nomor 9 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan tes kemampuan akademik untuk peserta didik jenjang menengah dasar dan menengah. Salah satu tujuan dari pelaksanaan tes ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, tentu saja dengan adanya tes terstandar, tujuan pendidikan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional dan juga membuat standarisasi pemerataan kesempatan belajar baik di jalur formal maupun non formal, seperti itu. Jadi secara umum Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 ini membahas mengenai tes kemampuan akademik yang harus diikuti oleh peserta didik pada jenjang dasar dan juga menengah. Tujuan utama dari TKA atau tes kemampuan akademik ini adalah pertama, mengukur hasil belajar siswa dengan cara yang adil dan tidak memihak. Meskipun pada video sebelumnya kita pernah membahas bahwa salah satu penilaian itu harus mencakup aspek psikomotor, afektif, dan juga kognitif, kita akan mengesampingkan hal tersebut demi adanya standarisasi penilaian yang adil dan juga tidak memihak. Yang kedua adalah memberikan akses bagi peserta didik dari jalur non formal dan informal agar hasil belajarnya diakui secara resmi. Jadi teman-teman yang mengikuti pembelajaran non formal dan juga informal bisa mengikuti tes kemampuan akademik ini untuk rekognisi kemampuan mereka ketika mereka mengikuti pembelajaran non formal atau informal. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan kompetensi guru untuk merancang alat ukur pembelajaran yang berkualitas. Sehingga dengan adanya tes yang terstandar, guru akan meningkatkan kualitas pengajarannya selama di kelas, perencanaan pembelajarannya, atau membuat instrumen yang valid untuk peserta didik. Dan yang terakhir menjadi landasan untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki mutu pendidikan secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat nasional, sehingga kita siap untuk mempersiapkan siswa-siswa kita menuju tingkat internasional. Nah, sasaran dari KTA itu sendiri yang pertama adalah siswa kelas 6 SD, MI atau paket A. Jadi di tingkat dasar itu ada siswa kelas 6 SD, MI atau paket A. Kemudian pada siswa kelas 9 itu untuk siswa SMP, MTS, paket B dan sederajat. Kemudian siswa kelas 12 untuk SMA, MA, SMK, MA, paket C. Juga termasuk peserta didik jalur non-schooling dan juga pendidikan informal lainnya. Baik, kita akan sedikit membahas isi peraturan menterinya itu apa saja sih gitu. Di bab pertama mengenai ketentuan umum, yang pertama adalah tes kemampuan akademik atau selanjutnya disebut sebagai TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran ini anak-anak yang akan diteskan, tapi beberapa mata pelajaran tertentu saja. 2. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada setiap jenis pendidikan. Yang ketiga, satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang satuan pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, berjenjang, atau dapat kita katakan bahwa jalur pendidikan formal itu memiliki kurikulum pada pendidikan atas dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diakses, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum secara umum setara sekolah dasar madrasah ibtidaiyah
sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang mencakup program paket A untuk pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah ula, paket B untuk pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah wusta, dan paket C atau pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah ulia. Uji kesetaraan adalah proses assessment. Sekali lagi, uji kesetaraan adalah proses assessment yang menyetarakan hasil pendidikan non formal dengan pendidikan formal, serta pengakuan hasil pendidikan informal sama dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan bagi murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial. Ketentuan umum yang pertama, TKA diselenggarakan dengan prinsip yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kerahasiaan, dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Prinsip kejujuran sebagaimana pada pasal tersebut diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA. Yang prinsip kerahasiaan yakni mewujudkan sikap dan perilaku menjaga seluruh informasi dari akses yang tidak sah berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA. Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pelaksanaan TKA dapat dipertanggungjawabkan. TKA bertujuan untuk memperoleh capaian akademik murid yang terstandar guna keperluan seleksi akademik. Yang kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non formal dan pendidikan formal terhadap penyetaraan hasil belajar. Yang ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Dan yang keempat, memberikan bahan acuan, pengendalian, dan penjaminan mutu pendidikan. Sehingga melalui TKA ini diharapkan kualitas pendidikan dapat terjamin kontrol kualitinya. Sehingga guru, seluruh aspek, dan standar pelaksanaan pembelajaran semua dapat terkontrol dengan baik. Bagaimana dengan penyelenggaraannya? Yang jelas TKA diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Itu adalah penyelenggara tes kemampuan akademik. Penyelenggara tes kemampuan akademik yang pertama adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Yang kedua, satuan pendidikan yang tidak terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan pelaksana TKA. Yang ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan TKA dan satuan pendidikan yang menginduk pada satuan pendidikan pelaksanaan TKA penyelenggara TKA. Jadi sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi bisa menginduk pada sekolah penyelenggara TKA. Kemudian untuk aturannya mengikuti aturan yang dilaksanakan oleh sekolah yang menyelenggarakan TKA. Berkaitan dengan isi peraturan pasal 7, satuan pendidikan yang melaksanakan TKA paling sedikit memenuhi persyaratan sarana terdiri di atas komputer, listrik, jaringan internet. Jadi ada standar minimal pelaksanaan TKA. Dan kedua adalah petugas pelaksana TKA terdiri atas proktor dan teknisi. Dalam hal satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, maka menginduk pada satuan pendidikan yang melaksanakan TKA. Jadi, jika sebuah sekolah satuan pendidikan itu tidak memiliki komputer, listrik, dan jaringan internet yang berkualitas, bisa menginduk pada sekolah lain. Ketentuan mengenai pelaksanaan TKA menginduk kepada satuan pendidikan lain yang melaksanakan TKA ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Pada bagian ketiga, peserta TKA dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jadi teman-teman yang kemarin hijab paket dan lain-lain itu bisa terfasilitasi. Yang kedua, murid sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib terdaftar dalam sistem basis data yang dikelola oleh kementerian. Yang ketiga, peserta TKA terdiri jalur pendidikan formal atas murid pada kelas 6 SD MI sederajat,
murid pada kelas 9 SMP MTS sederajat, dan juga murid pada kelas 12 SMA MA sederajat, dan juga kelas akhir pada SMK atau MAK. Peserta TKA yang berasal dari jalur pendidikan non formal sebagaimana pada ayat sebelumnya adalah murid kelas 6 pada program paket A atau bentuk lainnya sederajat, murid pada kelas 9 paket B atau bentuk lainnya sederajat, dan atau murid pada kelas 12 program paket C pada bentuk yang sederajat. Peserta TKA berasal dari jalur pendidikan formal, non formal mencakup murid di pesantren di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan pemerintah di bidang agama. Jadi meskipun dari Kemenak itu masih bisa mengikuti TKA. Peserta TKA yang berasal dari jalur pendidikan informal merupakan murid pada sekolah rumah. Jadi homeschooling itu bisa mengikuti TKA. Murid sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi murid berkebutuhan khusus penyandang disabilitas yang memiliki hambatan intelektual. Bagian keempat mengenai mata uji dari TKA tersebut. Yang pertama adalah mata uji untuk SDMI. Jadi untuk SDMI program A dan juga sederajat, dan SMP MTS program paket B sederajat terdiri atas matematika dan bahasa Indonesia. Sedangkan mata uji TKA untuk SMA MA program paket C dan juga SMK MAK terdiri atas bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan juga mata pelajaran pilihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran pilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Kesimpulannya, Permendikbudrismen nomor 9 tahun 2025 ini mengatur pelaksanaan tes kemampuan akademik. Jadi kalau tadi di SD hanya bahasa Indonesia dan juga matematika, tapi kalau di SD SMP bahasa Indonesia dan matematika, tapi di SMA MAK ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan juga mata pelajaran pilihan tersebut dilaksanakan di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tujuan dari regulasi ini tentu untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara melalui sistem penilaian terstandar. Dan juga tes kemampuan akademik merupakan metode evaluasi untuk mengukur pencapaian belajar siswa berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi semacam kita mengembalikan UN dalam bentuk yang berbeda. Dalam mata pelajaran tertentu, pelaksanaan TKA melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tes ini diselenggarakan dengan mengedepankan 3 prinsip utama, yakni kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Dengan 4 tujuan utama. Yang pertama adalah menyediakan data capaian akademik siswa secara terstandar untuk kebutuhan seleksi pendidikan. Yang kedua, menjamin kesetaraan hasil belajar bagi peserta didik di pendidikan formal dan non formal, meningkatkan kompetensi guru dalam merancang penilaian yang bermutu, dan yang keempat menjadi dasar dalam proses pengendalian dan penjaminan untuk pendidikan nasional. Mengingat kondisi peserta didik dan juga guru di Indonesia yang masih tergantung terhadap regulasi, saya pikir TKA ini akan menjadi solusi alternatif yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kemampuan belajar pada peserta didik. Peserta didik akan kembali ke girohnya untuk belajar sesuai dengan kebutuhan. Dan juga melalui TKA ini diharapkan kita dapat menyeleksi peserta didik yang memiliki minat kuat untuk belajar pada jenjang yang lebih tinggi. Dan juga melalui TKA ini nantinya kita akan mengembalikan lagi atmosfer pendidikan yang lebih berkualitas, karena guru, sarana pendidikan, dan juga aspek-aspek standar pendidikan minimal tersebut akan naik, akan terfasilitasi, dan juga akan berjalan dengan lebih optimal. Semoga pelaksanaan TKA ini dapat berkeadilan dan juga tidak memberatkan pihak-pihak tertentu, dan tentunya kita dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan giat dan juga memahami konteks-konteks pengalaman belajar selama di kelas dengan maksimal. Sampai ketemu dalam video-video lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.